Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan banyak nikmat, dan juga selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan ini. Saya di sini ingin menjadi host atau MC, ingin banyak bertanya sedikit bertanya tentang pengalaman santri-santri kedua. Gimana sih perasaan santri selama sebulan lebih di pesantren ini. Di sini ada dua santri yang di kanan saya, bisa perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Izzuddin Sultanul Alim, kelas 8, Biasa dipanggil Sultan. Hobinya apa nih? Hobinya main bola. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-cita pengusaha. Oke, di sebelah kiri saya bisa diperkenalkan. Nama saya Muhammad Zikri, kelas 7. Hobinya apa nih? Bisa dipanggil Zikri. Hobinya main bola. Cita-cita saya ingin menjadi pilot. Oke, setelah perkenalan, kalian selama sebulan lebih di sini, gimana sih perasaan kalian di sini? Dari Zikri, apa yang pengalaman bisa diambil dari sini? Ya senang sih, gara-gara bisa bermain dengan teman-teman, seru. Jadi nggak terlalu main sendirian gitu, selalu main sama teman-teman. Kalau Sultan gimana nih perasaannya nih, udah sebulan lebih di sini? lebih enak di pesantren. Soalnya kalau di rumah ngapal susah banget, banyak gangguan. Jadi enakan di pesantren. Terjaga di sini ya. Apa saja sih yang kamu sudah pelajari selama bulan ini, selama di sini sebulan lebih? Apa yang bisa kalian tangkap di sini? Hafalan mungkin nambah, ada ilmu juga kan dari kajian. Gimana kalian jelasin kegiatan pagi harian selama di pondok ini dengan bahasa Arab? Coba bisa dianin dari Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, isma'li an ahaditsakum an ansyitah al-yaum fil hadzal ma'had. Fi hadzal ma'had al-qudwah Islamiyah. Bidayah minal istiqadha ila astayqidu fi sa'ati rabi'ah ahyanan wa 'adatan fi sa'ati rabi'ah wa nisfan adhabu ilal mirhat li aqdil hajah thumma atawadda'u li salati tahajjud as-sali tahajjud thumma niya rakaatin wa atimun bi salatil witri salasa rakaatin wa ba'da tahajjud astaghfirullah wa ad'uhu wa aqra'ul Qur'an. Falamma hana waqtus subhi adhab ilal masjid ma'as sadiqi li salati subhi wa qablaha usalli sunnatan fajr raka'atain thumma usalli subhi jama'atan ma'al ustad wal musyrifin wal asdiqai. Falamma faragna minas sholati nad'u bil ma'surat al kubra thumma nuraji
summa nuraji summa nuraji'u ma tayassara minal Qur'an thumma nastami'u ila tausiyah allati yulkiha Ustadz Khas wa tausiyah anit tarbiyah al-islamiyat at-tarbiyah muhimmatun jiddan lihayatina la li'anni atarabba fi hadzal mahab sanuamiluha haditha fil kurmatin akhra insyaallah. Masya Allah. Itu kegiatan pagi itu selama di sini. Biasanya sih kan keren ya. Habis kegiatan pagi kan, habis tadi udah dijelasin tausiah. Biasanya habis ngapain sih pagi-pagi itu? Habis tausiah, habis sarapan pagi. Habis sarapan pagi biasanya masuk pelajaran Ustadz Zaid. Oh, itu yang dipelajarin pelajaran apa aja tuh? Ada pelajaran ilmu tajwid dan ilmu fikih. Oh, bisa dijelasin ilmu tajwidnya gimana yang sudah didapatkan? Salah satu materi ilmu tajwid adalah yaitu cara membaca isti'azah, basmalah dan awal surat. 1. Disambung semuanya, yang artinya tidak berhenti dan tidak bernafas. 2. Menyambung isti'azah dengan basmalah, kemudian membaca awal surat secara terpisah. 3. Membaca isti'azah secara terpisah, kemudian membaca basmalah dan awal surat secara tersambung. 4. Membaca isti'azah, basmalah dan awal surat secara terpisah. Ada lagi yaitu cara membaca akhir surat, basmalah dan awal surat. 1. Waqaf di akhir surat Al-Anfal. 2. Wasal di akhir surat Al-Anfal. 3. Saktah di akhir surat Al-Anfal. 4. Semuanya disambung. 5. Semuanya diputus. Dan yang terakhir berhenti di ujung surat, menyambung basmalah dengan awal surat. Oh, enggak. Itu tadi pelajaran ilmu tajwid ya. Kan tafsir. Tafsir. Terus ada pelajaran satu lagi ilmu tafsir ya. Bisa dijelasin apa saja yang sudah didapatkan selama di sini pelajaran ilmu tafsir? Tafsir itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna Al-Quran atau maksud Allah atas yang bisa dipahami yang manusia biar lebih paham. Kalau di Al-Quran kayak kata paham Kurang jelas ya. kurang jelas. Ditafsirin Ditafsirin biar lebih jelas. lebih rinci lagi. Ini tafsir juga banyak kalimat-kalimat Ini produk ya, kosakata baru. Bisa disebutkan beberapa saja. Seperti dari surat Abasa yang artinya berwajah masam, tawalla berpaling, jaa datang, al-a'ma orang buta, tanfa'ahu bermanfaat baginya. Abasa berasal dari kata abasa ya ba'asu yang artinya juga berwajah masam. Tawalla berasal dari kata tawalla ya tawalla, artinya juga berpaling. Jaa berasal dari kata jaa ya ji'u, yang artinya juga datang. Al-a'ma artinya dari kata ama ya'ma, yang artinya juga orang buta. Tanfa'ahu yang berasal dari kata nafa'a yanfa'u, yang artinya bermanfaat. Iya. Tadi kan kegiatan paginya kajian dari Ustadz Khas Kiai Haji Amang Syafruddin. Bisa dijelasin apa isi dari kajian tersebut yang sudah didapatkan selama pembelajaran di sini? Bisa bisa dijelaskan? Di kajian Ustadz Amang itu salah satunya ada yang kajiannya bertemakan tentang cerdas bersama Islam. Cerdas itu karena biasa, Islam sebagai way of life atau jalan kehidupan yang harus ada 3, yaitu rukun agama, rukun Islam, dan rukun iman. Rukun agama ada
rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Kalau rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan rukun ihsan hanya beriman kepada Allah seperti Allah melihat kita. Dan ada tanda-tanda kiamat, yaitu anak durhaka kepada orang tua, dan ada orang Islam berlomba-lomba membangun bangunan, dan masih banyak lainnya. Percaya karena punya keyakinan, sang pembuat lebih tahu apa yang dibuatnya. Inti dalam Islam, perintah dan larangannya. Itu mungkin berapa ringkasan dari kajian pertama setiap paginya. Biasanya kan ada kajian di sini, ada life skill ya. Life skill biasanya tuh sore, dan tentang pelajaran tentang seni yang diajarin sama siapa, Ustadz Zak Surga ya. Bisa dijelaskan apa yang bisa didapatkan dari life skill tersebut selama di sini? Belajar bersama Zak Surga, Zak Surga belajar seperti membuat cerita, cara itu pernapasan, dan selainnya. Drama juga di sini. Drama banyak lah. Dan satu lagi yang di literasi yang diajarkan oleh Al-Ustadz Zulfahmi, doktor ya. Ya. Bisa dijelaskan apa saja yang didapatkan literasi, pelajaran apa yang bisa didapatkan? Ya, Ustadz Zul itu dia mengajarkan kita untuk menulis dengan singkat Dan kreatif ya. dan kreatif, supaya terbiasa untuk menulis, hingga akhirnya tulisan kita bisa dilihat oleh orang lain. Dan yang terakhir nih, pelajaran tadi kan ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, yang terakhir ilmu fikih. Apa sih yang kalian dapatkan di sini tentang ilmu fikih itu? Bisa dijelaskan? Ya. Ilmu fikih ada salah satu materinya, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu ada keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan kubur dan dubur. Dalilnya yaitu Al-Maidah ayat 6. Dan hilangnya akal karena tidur, gila, dan yang lainnya. Hadisnya, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Lalu ada bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang sudah tumbuh akil balik dan bukan mahramnya. Dan yang terakhir, menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik disengaja atau tidak dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Hadisnya yaitu, barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad. Tentang fikih selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang Anda Sultan? Tentang jenis-jenis air. Jenis air ada 4, salah satunya. Yang pertama air mutlak. Air mutlak jenis-jenisnya itu ada 5. Air laut, air sungai, air embun, air mengalir, dan air terjun. Yang kedua, air suci yang bercampur dengan sesuatu yang menghilangkan kemutlakan. Yang ketiga, air mustakmal, air bekas digunakan bersuci wajib, contohnya air bekas wudu. Yang ketiga, secara zat suci tapi tidak mensucikan, yaitu air musyamas, air yang terkena sinar matahari. Yang keempat, air pipis, air najis.
air yang berubah sifatnya seperti bau, seperti itu, berubah baunya, rasa, warna, dan lain-lain. Air terbagi menjadi dua, air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula atau 190 liter. Air banyak air yang lebih dari 2 kula atau lebih dari 190 liter. Sudah. Masya Allah. Mungkin terima kasih, syukron, kasiron, jazakumullah khairan kasir atas narasumbernya dari Akhunal Karim Sultan dan juga Fikri. Semoga kedepannya bisa semakin betah di sini dan mendapatkan semakin banyak ilmu yang bermanfaat di pesantren Akif ini. Mungkin sekiranya segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dari kami semua pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.